Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Musyafa Nafis dari Offering A4D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang dikirim oleh Bapak Dr. Fadli Halim Hutasuhud MPS SP, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Dr. Lasih Purwito dan juga Bapak Dr. Fadli Halim Hutasuhud. Jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan. Secara etimologis, psikologi itu diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama psike dan juga logos. Psike memiliki arti jiwa, pikiran, ataupun batin manusia, sedangkan logos memiliki arti berupa ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia ataupun tingkah laku manusia. Lalu kaitan psikologi sosial, dan juga pendidikan non-formal. Jika psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, maka psikologi sosial ini lebih kompleks, di mana ilmu psikologi sosial ini lebih mengarah ke bagaimana dampak. Apakah seseorang itu dapat mempengaruhi orang lain? Apakah lingkungan sosial dapat mempengaruhi seorang individu? Di sini psikologi sosial merupakan salah satu cabang psikologi yang menjelaskan tentang pengaruh lingkungan, norma, nilai, dan juga kelompok terhadap sikap dan juga perilaku seorang individu. Psikologi sosial penting dalam pendidikan non-formal. Hal ini karena kita sebagai mahasiswa non-formal itu akan terjun langsung ke dunia masyarakat, yang dimana ilmu psikologi sosial ini dibutuhkan karena kita akan bertemu dengan orang yang memiliki sikap yang berbeda-beda ataupun memiliki sifat yang berbeda-beda, dan bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan mereka. Dan di sini kita akan menganalisis bagaimana melalui interaksi dan juga pengalaman bersama, apakah akan mempengaruhi perubahan dari sikap seorang individu. Mindset berprestasi itu penting bagi mahasiswa non-formal. Karena apa? Karena kita sebagai mahasiswa non-formal nanti akan dipersiapkan sebagai pendidik, fasilitator, dan juga agen perubahan moral. Karena mindset ini membentuk sikap tanggung jawab dan juga kemandirian dan juga kemauan kita untuk berkembang. Kita juga akan memberikan energi yang sama. Kita akan menyalurkan energi kita ke orang yang berinteraksi dengan kita, atau biasa kita sebut dengan peserta didik. Mindset berprestasi itu menjadi dasar untuk menumbuhkan motivasi dan juga kepercayaan diri warga belajar, di mana pendidikan non-formal itu menuntut kemampuan mendorong perubahan perilaku yang diawali dari pola pikir pendidik dan juga warga belajar. Dengan memahami psikologi sosial ini, mahasiswa dan juga fasilitator dapat menumbuhkan sikap positif dan juga motivasi, dan juga kesiapan berubah warga belajar melalui keteladanan, lingkungan belajar yang mendukung, dan juga interaksi sosial yang sehat dalam pembelajaran. Nah, di sini ada sebuah gambar yang dimana ada seorang yang mengarah ke luar melihat cahaya ataupun senja, dan yang satu lagi terlihat murung sambil melihat ke bawah dengan background gelap. Di sini yang ada di pikiran saya pribadi, ibaratkan kita apabila kita menerima atau kita menghadapi seorang masalah, apakah kita akan terus berlarut dalam masalah tersebut seperti yang digambar ini, atau kita akan lebih mencari hiburan sebelum kita mengatasi masalah tersebut. Jadi apakah kita akan terus-terusan terdiam dan juga terus terpuruk dalam kesedihan, atau kita mencari kebahagiaan dengan melupakan kesedihan tersebut.
Hey class, respond. Change your response, change your class. Di sini dengan respon seperti pepatah mulutmu adalah harimaumu, di mana perkataan itu berpengaruh kepada value seseorang. Bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu merespon sesuatu, di situ terlihat bagaimana kamu di mata orang-orang. Dengan orang yang memiliki respon berwibawa, itu jelas berbeda dengan respon orang yang memiliki value rendah, atau mungkin yang sering merendahkan seseorang, atau yang memiliki mental crab mentality. Dan di sini kita mendapati sebuah pohon dengan dua sisi, yaitu satu sisi seperti pohon mati dan satu sisi pohon yang berkembang, ya, memiliki dedaunan. Nah, di sini merupakan salah satu pilihan jika kita mendapati masalah seperti di gambar yang sebelumnya tadi. Bagaimana respon yang kita keluarkan selama ini, atau bagaimana respon yang akan kita keluarkan nanti? Apakah kita akan mengeluarkan respon-respon negatif yang dimana itu nanti akan berpengaruh kepada diri kita, atau kita akan memberikan respon yang positif yang dimana itu juga berdampak kepada kita? Yang biasanya apabila kita memberikan respon positif kepada diri kita sendiri, itu seperti memberikan manifest kepada diri kita, dimana kita itu akan merasa termotivasi untuk berpikir yang positif, lalu melakukan kegiatan yang positif. Lalu di sini ada sebuah gambar, dua gambar, di mana gambar di atas itu merupakan, di pandangan saya itu seperti orang yang mendapatkan itu, ya, masalah atau tantangan. Ia mendapatkan tantangan, lalu berpikir, ya, dari masalah tersebut dia belajar, apakah tantangan ini harus saya ambil atau tidak, ataukah saya akan mundur. Dan apabila tantangan tersebut saya ambil, langkah tersebut saya ambil, itu akan menjadi jalan kita menuju ke suksesan tersebut atau ke hal yang ingin kita capai, seperti yang digambar bawah. Lalu di sini ada gambar tentang dua orang yang sama-sama terjebak anggap saja ini sama-sama terjebak dalam masalah. Nah, di satu sisi yang dari yang berbaju merah itu dia lebih merenungi dan juga meratapi masalah, lebih ke banyak mengeluh seperti yang di tadi. Dia terus memberikan respon yang negatif seperti, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa keluar. Berbeda dengan yang berbaju biru, dia tanpa memberikan respon, tapi dia langsung memberikan aksi. Dengan memanfaatkan satu batu, dia tuh mulai menggali jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, dari sini kita bisa seperti mengevaluasi diri kita sendiri. Seperti apa sih kita ketika mendapatkan masalah? Apakah kita tipe yang harus berpikir dan lebih termenung dalam masalah tersebut, atau kita langsung mencari aksi, kita langsung melakukan action untuk keluar dari masalah tersebut? Lalu di sini ada tiga tipe manusia. Yang pertama itu banyak sekali orang yang suka mengkritik. Yang suka mengkritik itu juga menghakimi, menilai-nilai kekurangan seseorang. Lalu yang tipe kedua yaitu talker, atau tipe orang yang seringkali hanya membicarakan dan juga memberikan saran. Akan tetapi tipe yang ketiga sangat sedikit sekali. Itu orang yang mau melakukan sesuatu, melakukan action itu sangat sedikit. Jadi di sini seharusnya kita sebagai mahasiswa, kita harus mengurangi kritikan. Boleh mengkritik dan juga boleh memberitahu dan menjelaskan sesuatu, tetapi kita juga harus mampu untuk melakukan apa yang kita katakan tersebut. Dan kesuksesan itu ibaratkan seperti seperti gunung es atau the iceberg illusion. Seperti ilusi di sini, di mana orang itu banyak fokus ke keberhasilan, dari banyak orang fokus kepada hasil,
daripada prosesnya. Mereka tuh tidak melihat problematika dalam diri yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka tidak melihat kita itu tidur larut malam, kita berusaha keras, merasakan kekecewaan, terus kita berani mengambil resiko dalam ketakutan. Banyak orang itu hanya fokus ke dalam hasilnya saja, seperti mereka itu banyak mengkritik gitu, banyak menjudge daripada, karena mereka padahal belum tentu bisa melakukan apa yang kita lakukan. Sebuah riset di Harvard University itu menemukan bahwa keberhasilan kerja itu 85% ditentukan oleh mental seseorang ya. Dan 15%-nya itu ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan. Nah, di sini mental itu bisa dibentuk ataupun bisa dirubah. Akan tetapi dengan kurun waktu yang lama dan harus konsistensi. Itu perlu. Yang dimana mental seorang itu bisa berubah, salah satunya karena motivasi. Nah, di mana motivasi itu adalah suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapaiannya tujuan tertentu. Peran motivasi itu cukup penting karena kemampuan itu merupakan hasil dari pengetahuan dan juga memiliki keterampilan. Dalam motivasi itu merupakan visi dan juga komitmen yang ingin kita raih. Yang dimana apabila kemampuan ditambah dengan motivasi itu akan mudah dalam mencapai prestasi dan juga kesuksesan. Dimana motivasi itu merupakan energi yang membuat kita untuk melakukan aksi dan juga energi yang dapat kita lakukan untuk memudahkan mencapai apa yang kita inginkan. Baik, sekian penjelasan dari PPT dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan juga kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.